Ya, balik lagi di Morning Zone, Oke Zoners, dan masih bersama Om Fahmi. Iya, Om. Dan ini kita banyak bahas tentang urbanisasi ya, karena Betul, Om. ini udah mulai aktif lagi Jakarta. Macet, Om, di mana-mana tuh, Om. Macet di Ini macet mana-mana, parah tuh ya hari kan? Udah pertama mulai kerja, Om. normal, dan ini kita kedatangan tamu nih, pengamat pendudukan dan tata kota, Kang Yayat Supriyatna. Waduh, ini by Zoom nih. Halo Kang, Iya, selamat pagi Kang, sehat Kang? selamat pagi. Wah, luar biasa ini. Segar banget nih kayaknya belakangnya. Ini Background-nya. belakang ini kampung saya loh. Oh iya. Belakang ini rumah depan halaman orang tua saya di Wah. Banten. Oh, di Banten. Wah, luar Iya. biasa. Asri banget ya. Kang, Iya. ini kita mau ngobrol-ngobrol soal ini nih, Kang. Kemarin Iya. kita banyak bahas tentang mudik, ya kan, arus balik, Iya. dan yang menjadi apa ya, isu tahunan juga yaitu adalah urbanisasi. Nah, menurut Kang Iya. Yayat sendiri, untuk tahun ini, urbanisasi di Jakarta ini seperti apa sih, Kang, polanya gitu? Apa ada perubahan atau enggak sih gitu? Karena kita mengingat mudik aja kemarin angkanya tidak sesignifikan tahun-tahun lalu ya, tahun-tahun sebelumnya gitu, yang jumlah Iya. mudik ya. Ya, memang fenomena yang tahun ini indikasinya terjadi penurunan. Kalau Dukcapil itu perkirakan 10 sampai 15 ribu. Kalau tahun lalu itu sekitar 16 ribu. Tahun sebelumnya 23 ribu. Kecuali di masa COVID ya. Masa COVID itu 2020, 2021, 2022 itu memang ketika ada pembatasan mobilitas yang ke Jakarta tidak sebanyak di tahun 2023 ya. Nah, sekarang kan pertanyaannya, mengapa terjadi penurunan? Ini fenomena yang perlu kita catat, karena pertama tadi katakan bahwa masih banyak orang berharap untuk datang ke Jakarta dan terjadi perubahan. Tetapi kita juga lihat kondisi Jakarta sekarang itu berbeda. Kondisi ekonomi sekarang itu berbeda. Jadi harapan-harapan mimpi-mimpi bahwa ke Jakarta, apakah ke Jakarta seindah di sinetron? Apakah di Jakarta seindah di TV-TV? Belum tentu. Itu yang harus kita konfirmasi kepada mereka. Nah, yang kedua yang menarik adalah kita selalu mempermasalahkan yang datang ini apakah orang yang punya peruntungan atau kebanyakan yang bermasalah gitu kan. Artinya yang datang ini punya harapan kalau kita ke Jakarta ada perubahan nasib yang bisa mereka dapatkan. Tapi kita perlu juga bedah bagaimana sebetulnya karakteristik mereka yang datang ke Jakarta. Kalau misalnya dilihat dari data Dukcapil bisa dikatakan yang masuk Jakarta itu S3 lah. Iya. SD, SMP, SMA. Nah, ini rata-rata bisa dikatakan hampir 45% itu rata-rata SMA atau SMK gitu. Dan harus diingat, kategori ini yang SMP, SMA, kemudian juga dari misalnya yang SMP itu hampir 18%, SMA-nya 45%. Padahal ketika mereka masuk Jakarta, hampir ada 300 sampai 400 ribu para pencari kerja yang juga tinggal di Jakarta. Artinya apa? Para pendatang ini juga akan berhadapan dengan realitas. Di Jakarta juga sudah banyak yang menunggu untuk mencari pekerjaan. Nah, yang menjadi tantangannya adalah yang datang ini selain punya bekal pendidikan yang mungkin terbatas, keterampilannya bagaimana? Yang kedua, kalaupun masuk Jakarta, mau bekerja di mana? Kalau yang formal mungkin saya katakan sorry ya, mungkin sudah tertutup. Mau jadi ASN, ASN juga sudah ditutup. Mau kerja di pabrik, mungkin pabriknya banyak yang PHK sekarang. Bahkan rekrutmen juga sangat terbatas. Nah, otomatis berarti potensi pendatang ini akan mengisi sektor-sektor informal. Kalau sektor informal jelas itu akan menjadi persoalan sendiri. Kita tidak mungkin berharap dari sektor informal punya income yang tinggi gitu kan. Jadi artinya mereka yang datang ke Jakarta ada kemungkinan besar kondisinya akan lebih berat dibandingkan di daerah asalnya. Karena kita tahu bahwa bekerja di sektor informal di Jakarta itu secara realistis yang UMR saja tidak cukup. Yang cukup itu katakanlah 5,2 juta. Sementara berdasarkan data BPS, Jakarta itu adalah kota dengan living cost tertinggi. Hampir 14 juta. Berarti masuk Jakarta itu identik
dengan defisit. Dan memang kondisi ini yang mungkin banyak juga disadari oleh orang-orang di daerah kali ya, sebelum mereka masuk ke Jakarta ya. Maksudnya knowledge mereka terkait soal besarnya atau sekupan lapangan pekerjaan di Jakarta juga tidak terlalu banyak, itu yang membuat mereka juga akhirnya menahan diri untuk datang ke Jakarta kali ya? Ya, itu yang menarik. Seperti Hmm. dikatakan, yang ke Jakarta itu sudah memprepare nggak dirinya. Contohnya Hmm. pernyataan gubernur. Hmm. Pernyataan gubernur akan silahkan datang, tapi identitasnya jelas. Hmm. Kalau datang dengan minta identitas jelas, berarti yang pindah itu bawa surat pindah enggak? Iya, iya, iya. SKP gitu kan. Iya, Oh, iya. saya mau pindah ke Jakarta. Berarti saya sudah ngurus surat pindah. Karena kalau saya masuk ke Jakarta, Nah, tanpa surat pindah, tanpa keterangan pendudukan, mau gimana ngelamarnya? Kecuali kalau ikut dengan saudara. Ya iya, kan? iya. Artinya kalau misalnya mau pindah, ada SKP, surat keterangan pindah, ada jaminan tempat tinggal, dan sebagainya. Itu kan terbit administrasi di Jakarta. Hmm. Akibatnya apa? Selama ini Hmm. fenomena yang terjadi ketika Hmm. orang tahu dia di Jakarta tidak punya gantungan, banyak istilah sekarang ibaratnya kayak nebeng.com. Apa Hmm. nebeng.com itu? Di mana? Numpang kakak. Iya, iya, betul. Numpang kakak di Jakarta itu satu kakak bisa 30 rumah tangga. Alamat itu bisa 20 sampai 30. Jadi mohon maaf nih, kadang-kadang kita Hmm. bawa saudara, oh udah masukin ada dalam kakak kita, atau penyalur rumah tangga, atau ibu kos, atau punya kontrakan. Semua itu numpang alamat di tempat dia tinggal. Iya. Dan kemudian dapatlah KTP dengan alamat yang sama. Ujung-ujungnya tahu nggak? Hmm. Berat buat Jakarta. Jakarta tuh dalam tahun 2024 kemarin, berapa dana bantuan sosial yang diberikan? 17 sampai 18 triliun. Iya, karena Artinya, banyak juga yang ini ya, Kang ya. Banyak juga yang mengharapkan ah, bansos ya iya, dari jadi Jakarta. jadi bisa dikatakan kartu Jakarta Pintar, Iya. kartu Jakarta Sehat, transportasi, kartu lansia, bantuan mereka Hmm. tebus ijazah, Hmm. bantuan untuk transportasi. Itu banyak banget. Dan data yang menarik adalah dari bantuan-bantuan yang diberikan itu dari pemerintah Jakarta itu ada lebih kurang 5.623 bantuan salah alamat. Jadi Hmm. banyak orang yang datang ke Jakarta sebetulnya berharap ketika Hmm. sampai Jakarta, walaupun hidupnya minimalis, tapi Hmm. mereka dapat berbagai bantuan. Hmm. Itu menjadi persoalan bagi Jakarta. Nah, Kang, jadi Jadi langkah yang banyak. diterapkan Pramono Anung itu untuk tidak melakukan operasi justisi itu tepat atau tidak, Kang? Untuk Nah, ini mencegah menarik ini. Hmm. Nah, rantau begini, datang. ini menarik. Nah, jadi begini, yang menarik bagi kita adalah sekarang ini ya, saya kasih konfirmasi. Memang tidak akan ada operasi justisi. Tapi Hmm. apa yang terjadi di Jakarta sekarang nih kalau kita ingin cermati? Hmm. Tidak ada operasi justisi, tapi yang ada adalah penertiban NIK. Hmm. Jadi kita Iya. tahu nggak berapa sekarang yang terjadi dengan upaya-upaya penertiban NIK yang ada di Jakarta? Misalnya saya lihat ada datanya misalnya. Di Jakarta ini ya, data tahun 2024 itu mengatakan ada 3 juta warga yang tidak sesuai alamat domisilinya. Iya. Ya, 1,9 itu sisa yang belum ngurus. Sekarang ini hampir 321.000 orang yang move on sudah keluar Jakarta. Karena apa? Karena NIK-nya dimatikan. Iya, 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 Kalau betul. NIK-nya Hmm. dimatikan, Hmm. otomatis dia nggak dapat BPJS. Dia tidak dapat bantuan apa-apa. Hmm. Nah, jadi memang, oke, Anda ke Jakarta, tapi sorry ya, NIK Anda nggak ada. Kalau Hmm. NIK-nya nggak ada, berarti Iya. dia tidak dapat apa-apa. Dan Hmm. sekarang, Jakarta itu sedang memperbarui peraturan daerah tentang kependudukan. Misalnya contoh, Hmm. dapat bantuan sosial itu jika sudah 10 tahun tinggal di Jakarta. Ah. Kedua, Hmm. misalnya, kalau mau dapat rumah susun minimal 2 tahun atau 3 tahun. Besok itu kita akan bahas Hmm. cara-caranya. Untuk mendapatkan balai latihan kerja minimal Hmm. harus 5 tahun. Jadi kota ini harus punya standar. Iya, Kalau iya. kota ini selama ini mendekati dengan cara-cara
administratif, sorry udah ketinggalan. Kita mau jadi kota global, Iya, tapi iya. tidak punya standar kependudukan. Iya, iya, iya. Bagaimana Jakarta kota global ternyata lebih dari 45% yang datang itu kualitasnya di bawah rata-rata. Kita, Iya. mohon maaf ya, kita catat jenis apa yang paling cocok di Jakarta ini untuk mencari pekerjaan. Ternyata data menunjukkan ya sekarang Hmm. ya, Hmm. kita nggak punya sektor primer, nggak punya tambang, perkebunan, nikel, sawit, dan semua. Jakarta tidak ada yang primer. Yang kedua yang menarik adalah terjadi penurunan sektor manufacture, industri pengolahan, turun. Hmm. Yang berkembang di Jakarta itu yang paling besar tuh sekarang hampir 11% lebih itu apa? Yang berkembang adalah sektor yang terkait dengan apa? Dengan Hmm. retail, perdagangan besar eceran, reparasi motor dan mobil. Ini menarik retail. Iya. Retail itu adalah fenomena online. Hmm. Iya, Dan iya, iya. motor itu adalah arah deliverynya, ojol dan sebagainya. Jadi kalau mau masuk Jakarta, sekedar bekerja Hmm. jadi pengantar itu oke. Cuman posisinya tidak sejahtera. Iya, iya, Kan iya, iya. data terbaru Hmm. mengatakan, yang Hmm. misalnya yang suka belanja online, yang delivery order Hmm. itu kalau di Jabodetabek, dia sehari harus mengantar 300 item. Dan satu item dihargai 2.000. Iya, betul. Dan itu jauh Jadi, dari ya kata sejahtera gitu ya, Kang ya? iya. Hmm. Nah, apa I- yang terjadi kalau Hmm. jauh dari kata sejahtera? Hmm. Ya polanya pola minimalis lah. Kalau misalnya Hmm. kita Jakarta mau ke depan dengan gaji yang terbatas, Hmm. kotanya modern ya kan. Hmm. Oh, kita pingin bangun Jakarta ala Amerika, ala Jepang, ala Italia, toto yang ada ala kadarnya, Iya, iya, iya. ya kan? Heeh. Gaji terbatas. Makanya sepeda motor lebih dari 18 juta, 19 juta itu menunjukkan rasionalitas orang di Jakarta dengan gaji minimal dia mobilitasnya harus tinggi karena nggak ada pilihan. Jadi Hmm. sekali lagi saya mengatakan dengan income terbatas, pola gaji minimalis, mobilitas terbatas dengan kendaraan sepeda motor, polusi nggak akan berkurang. Kemacetan tetap akan bertambah karena dominasi dari moda transportasi Nah. roda 2 tetap Hmm. akan dominan Hmm. karena roda 2 sekarang bukan sekedar untuk pulang pergi kantor rumah tapi juga untuk mencari usaha. Jadi kolateral ininya banyak ya, Lateral Kang ya? effect. Mm-mm. Efeknya banyak ya. Ba- Mm. Banyak. Dan persoalan Nah, selanjutnya sebenarnya lebih kepada kalaupun mereka menjadi bekerja di sektor yang informal dengan kesejahteraan yang minimalis, biaya hidup di Jakarta juga tinggi kan, Kang? Itu jadi problem betul. lagi. Artinya kualitas hidupnya juga pasti berkurang. Nah, kualitas hidup tuh makin berkurang. Contohnya misalnya, Mm. padatan penduduk ya, kita Mm. memang agak sedikit prihatin lah. Memang diakui bahwa Jakarta Mm. Pusat itu bisa dikatakan adalah wilayah dengan Mm. penduduk yang paling kecil di Jakarta. Dia Mm. 1 juta, Mm. sekitar 9%-an. Tapi dia merupakan wilayah yang paling padat penduduknya. Jadi Mm. makanya Jakarta itu punya dua wajah, wajah Mm. Singapura dan wajah Bangladesh. Nah, ini dia nih. Iya, iya, iya. Ada di balik gedung-gedung itu adalah kekumuhan. Kekumuhan itu paling padat di Jakarta Pusat loh. Dan Iya. ingin tahu betulnya Mm. mengapa ini menjadi sebuah tantangan dari seluruh persoalan dengan kualitas hidup yang rendah, gaji yang rendah. Orang sulit punya rumah di Jakarta. Nah, betul. Contohnya, Mm. data di Jakarta itu menunjukkan 56% orang punya rumah, tapi 44% itu ngontrak, Mm. nyewa, dan sebagainya. Mm. Artinya itulah yang bisa dikatakan numpang.com-nya terjadi ketika orang banyak kontrak dan sewa. Dan anak-anak Gen Z Jakarta yang Mm. sekarang bekerja di SCBD, itu Iya. tinggalnya pun di SCBD, Mm. seputaran Citayam, Bojonggede, Depok. Iya, iya. Mereka penglaju Mereka ya. Iya, jadi pengelaju. Hampir 3 juta orang yang Heeh. mobilitasnya 1 juta lebih menggunakan Heeh. kereta api KRL, 1 juta lebih menggunakan Transjakarta, dan lainnya menggunakan sepeda motor. Dan kota-kota sekitarnya
Depok dan Bekasi itu adalah penyumbang mobilitas sepeda motor terbesar yang masuk Jakarta, rata-rata 40%. Hmm. Artinya begitulah kan. Mm-mm. Dan lain juga menjadi catatan kita Iya. bahwa potensi kontestasi bagi kelompok-kelompok Gen Z dan milenial untuk bekerja secara formal itu makin ketat. Contohnya misalnya, Mm. saya tinggal di Bogor. Di kota Bogor tuh ada berapa perguruan tinggi yang Wah, besar-besar, model banyak. IPB, atau universitas lain. Iya. Berapa alumninya yang bisa Mm. masuk? Hanya misalnya setahun itu 15.000 orang yang Mm. diwisuda atau Mm. berapa? Yang bisa diterima di lapangan kerja formal yang sarjana itu sekitar 500 orang Mm. atau 1.000 orang. Jadi Iya. kemana yang 14.000 itu pasti akan mengejar ke Jakarta semua. Mm. Dengan ekspektasi income-nya tinggi, pekerjaannya bagus. Mm. Dan itu menjadi sebuah catatan buat kita bahwa Mm. Jakarta sekarang menanggung beban hampir 35 juta penduduk Jabodetabek. Dan ini juga sebenarnya jadi masalah yang terus berulang ya, Kang Yayat ya. Ya. Dan yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah solusinya itu seperti apa sih? Memang apakah Jakarta ini memang jadi magnet ekonomis bagi orang-orang sekitarnya, atau memang harusnya daerah-daerah di sekitar Jakarta terutama atau daerah-daerah lain di luar Jakarta itu tuh perlu membangun ekonomi mereka masing-masing sehingga orang-orang ini nggak perlu sebenarnya ke Jakarta gitu. Mereka bisa sustain berada di daerahnya masing-masing. Kira-kira gimana? Nah, ini pernah Hmm. dulu ada MOU. Hmm. Jakarta tanda tangan MOU dengan 7 provinsi Hmm. pengirim urban ke Jakarta. Ya, artinya ada dari seluruh Jawa, NTT, NTB, Bali, dan Lampung seingat saya. Ada 7 atau 8 provinsi. Nah, harusnya ada kolaborasi. Misalnya contoh, Jakarta dengan NTT dan NTB. Jakarta ini perlu ternak sapi. Nah, seingat saya dulu ada badan usaha milik daerah Jakarta berinvestasi di NTT dan di NTB membangun peternakan sapi. Artinya apa? Dari daerah tidak perlu mengirim orang, tapi mengirim produknya. Misalnya dengan investasi badan usaha Jakarta mengirim ke sana. Atau misalnya contoh, Jakarta bekerja sama dengan Kabupaten Bogor atau Kabupaten Cianjur untuk pengembangan agrobisnis. Contohnya pasokan sayur mayur. Ada industri yang dikembangkan di Cianjur, ada industri yang dikembangkan di Kabupaten Bogor maupun itu. Tapi kan faktanya terjadi kebun-kebun pada hilang di Bogor jadi villa-villa ya. Iya. Dan dibongkar lagi kan? Jadi ibaratnya pola kerjasama dalam konteks pengembangan bisnis lebih menarik daripada mengirim orangnya ke Jakarta. Ya, itu ada pola kolaborasi. Yang kedua yang perlu juga kita catat adalah bagaimana Jakarta itu apa yang dinamakan konsep redistribusi fungsi, menyebar fungsinya keluar dari Jakarta. Tidak semuanya apa-apa Jakarta. Salah satu contoh yang menarik adalah posisi BSD sebagai PSN. Nah, kan ribut orang kemarin ya. Iya, betul. Ada apa dengan BSD? BSD itu PSN untuk 2 bidang. Bidang kesehatan dan bidang pendidikan. Jadi yang terjadi sekarang adalah universitas-universitas ngetop dunia boleh berinvestasi di BSD. BSD udah cukup apik itu. Perkantorannya, perumahannya, dan didukung oleh kelas menengah atasnya. Kemudian investasi di sektor kesehatan, rumah sakit ngetop ada di sana. Jadi ketika rumah sakit ngetop, universitas ngetop, dan apa yang terjadi? Kelas menengahnya pindah. Ingat loh, Jakarta kelas menengahnya sudah mulai move on, tidak mau tinggal di Jakarta lagi. Bisa cek, Pondok Indah itu berkurang orang-orang. Kemudian misalnya kawasan inti Jakarta Pusat, dan fenomena itu bisa tercatat di mana? Perhatikanlah mal-mal di Jakarta, mati satu persatu. Kita lihat kawasan Glodok, Semanggi, hampir rata-rata semua pusat perbelanjaan Jakarta itu mengalami penurunan fungsi dan perannya ketika kelompok mata air sudah keluar dari Jakarta. Tinggal yang punya air mata di tengah-tengah. Apa yang terjadi? Ketika kota-kota baru di sekitar Jakarta itu bangun mal. Mal-mal besar sekarang banyak di pinggiran.
Mhm. Sekolah-sekolah top semua ada di pinggiran. Perumahan elit semua ada di pinggiran. Dan rata-rata data menunjukkan hampir sebagian besar mereka masuk di kawasan 3T, Iya. Tangerang Selatan, Mhm. Tangerang, dan Kabupaten Tangerang. Mhm. Perumahan mewah di atas 2 miliar itu rata-rata ada di Tangerang Selatan dan di Kabupaten Tangerang. Sebagian ada di Bekasi. Itu menunjukkan bahwa kelas menengah semakin lama mengatakan kualitas hidup di Jakarta untuk mendapatkan ketenangan dan kenyamanan itu Mhm. semakin berkurang dan mereka lebih mampu. Kecuali kalau yang milih mau ke PIK ya, itu lain Iya, iya, lagi. iya. Kang, satu lagi Kang, Heeh. yang Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta itu yang membahas aglomerasi ini seperti apa sekarang, Kang? Itu kan Nah, isu ini yang menarik. rame juga tuh, Kang. Ya, sekarang kan kita nunggu nih aglomerasi Jakarta. Heeh. Hmm, Kita dulu sebelum Dewan Aglomerasi dibentuk ada namanya BKSP, ya. Iya. Badan Kerjasama Pembangunan. Ketuanya Mhm. bergiliran. Mhm. Jakarta, Jabar, Mhm. Banten. BKSP, Badan Kerjasama Pembangunan. Tapi badan ini Mhm. tidak punya otoritas secara kewenangan Mhm. eksekusi Mhm. maupun otoritas Mhm. keuangan. Iya. Jadi BKSP itu suka diledek, badannya kurus sengsara pula. Jadi dia tidak punya Iya. apa-apa. Jadi kalau rapat-rapat, ayo buat ini, nanti semua proposal serahkan kepada Jakarta. Mhm. Ya kan? Mhm. Jadi bagaimana Jakarta sekarang? Nah, sekarang Mhm. nanti diaglomerasi. Sebetulnya tahun 2014, Dewan Aglomerasi dulu saya pernah diminta untuk menyusun naskah RUU usulan DPD ada namanya Undang-Undang Pengelolaan Kawasan Jabodetabek. Jadi Iya. waktu itu coba difokuskan, apakah aglomerasi ini sama nggak dulu dengan rancangan undang-undang yang Mhm. pernah kita Hmm, usulkan, Mhm. akan ada beberapa fungsi yang didelegasikan untuk dikelola kewenangannya oleh badan. Mhm. Contohnya misalnya tata ruang, Mhm. transportasi, Mhm. banjir, Mhm. pengendalian lingkungan, Mhm. perumahan, dan ada aspek-aspek Mhm. kebencanaan. Jadi ada bidang yang memang dimandatkan. Tapi waktu itu ditolak karena dengan Mhm. alasan kita tidak ada namanya desentralisasi fungsional. Yang Mmm. ada adalah desentralisasi teritorial. Ketika semua urusan sudah dibagi habis kepada nasional, provinsi, Mhm. kota, dan kabupaten. Mhm. Jadi tidak ada urusan-urusan daerah yang dititipkan kepada Mhm. lembaga Iya. fungsional. Tapi kan kenyataannya Heeh. IKN nggak ada. Iya, iya, iya. Ketika pembangunan dilakukan, urusan pembangunan diserahkan kepada badan. Iya, Nah, betul. sementara Mhm. sekarang ini pada waktu tidak mungkin. Sekarang pun yang terjadi adalah desentralisasi fungsional dengan Mmm. adanya Dewan Aglomerasi. Iya. Pertanyaannya, apakah Dewan Aglomerasi akan menjadi CLBK dari Iya. BKSP? BKSP, iya. CLBK kan cucian lama belum kering. Iya. Artinya, apakah akan mengulang kasus-kasus yang sama? Heeh. Dan siapa yang diberi mandat untuk menyelesaikan tersebut? Heeh. Ya, dalam hal ini memang mau tidak mau harus ada rencana induk bersama. Sebetulnya dari tata ruang sudah ada Mhm. rencana tata ruang Jabodetabek, ya kan Mhm. sudah Mhm. ditetapkan. Tapi yang Mhm. menjadi masalah spatial plan-nya tidak pernah didukung oleh development plan. Oh. hmm. Jadi ada rencana tata ruang, Mhm. tapi tidak ada pembangunan. Hanya di Akhirnya apa atas yang kertas terjadi? aja berarti, Kang, ya? Pembangunan itu yang terjadi diambil atau diinisiasi oleh masing-masing daerah. Maka terjadilah bencana banjir seperti Oh. Bekasi. Iya, Bekasi iya, iya, iya. kebanjiran Mhm. karena Mhm. hulunya Kabupaten Bogor tuh perlu anggaran. Betul. Heeh. Da Jadi ketika hulu dengan hilirnya tidak bersinergi, ya itu udah jadinya. Mhm. Aglomerasi. Apa aglomerasi mampu nanti membuat sharing pendapatan? Contohnya begini, Mhm. Bogor disuruh menjaga puncak. Hei Mhm. puncak, hijaukan, lindungi, tanam, jaga resapan air. Terus daerah pemberi manfaat harusnya menerima manfaat dari daerah penerima manfaat. Betul. Pertanyaannya, Mhm. Bogor jaga hutan, Bogor jaga puncak, dikasih apa dari Jakarta? Sorry, Nggak dikasih apa-apa. iya dikasih apa-apa? Emang bener? Hibah.
Iya, iya. Hibah apa yang diberikan oleh Jakarta? Saya udah Heeh, bertahun-tahun ngurus puncak heeh. sampai TBC, tekanan batin capek deh, ya kan? Dan nggak jelas ya Untung ada berarti ya? Deddy Mulyadi sekarang ya. Iya, Nah, iya, iya. mudah-mudahan aja. Jadi artinya sharing itu penting karena Hmm, pendekatan Jabodetabek itu adalah pendekatan ekosistem wilayah hmm, berbasis hmm, daerah aliran sungai, hmm, berbasis lingkungan gitu. hmm, Jadi sebetulnya Jakarta itu menghadapi tekanan kependudukan karena apa-apa semua Jakarta, apa-apa semua di betul. Jakarta. Hmm, Egoisme dari Jakarta ya harus ditanggung sendiri oleh Jakarta. Juga yang paling penting yang menarik ini, hmm, masalah kependudukan itu ya hmm, tidak seperti di zamannya Orde Baru dulu ketika ada Kementerian Lingkungan dan Kependudukan. hmm, Ya, jadi bagaimana mengatur mobilitas? Karena mobilitas orang melakukan migrasi hmm, itu tidak ada lembaga yang bertanggung jawab. hmm, Contohnya misalnya, harusnya kita tegur tuh para kepala daerah yang janji pilkada. Saya akan menciptakan lapangan kerja, saya akan menciptakan investasi. Pertanyaannya, hmm, ketika warganya move on, pindah ke tempat lain, bertanggung jawab nggak kepala daerah dengan hmm, warga-warganya yang beradu nasib hmm. keluar. Karena Iya, iya. kalau persoalannya tidak ada kerjasamanya, tidak ada kolaborasinya tentang Hmm, sharing investasi, sharing hmm, berbagi, hmm, ataunya satu lagi yang menarik adalah hmm, di kita itu tidak ada data center kolektif secara nasional yang dikelola oleh pusat hmm, tentang pemetaan ruang kebutuhan kerja antar wilayah. hmm. Contohnya misalnya Iya, ya, iya. ada kemarin industri pindah dari Tangerang ke Hmm, wilayah Brebes, hmm, ya kan? Industri alas kaki, sepatu. iya. Ketika sampai di sana, industrinya bilang, Hmm, kami butuh untuk memaksimalkan produksi itu butuh 25.000 tenaga kerja. hmm, Yang tersedia di sana cuma 12.000. Dari hmm, 12.000 itu, yang hmm, layak diterima cuma 5.000. hmm. Ya kan? Iya, Kenapa mereka pindah ke sana? Karena UMP-nya rendah. iya, benar. Pindah ke daerah rendah, UMP-nya rendah, tenaga kerjanya terbatas. Jadi Hmm, itu juga menjadi dilema. Jadi kalau misalnya suatu saat ada kerja pemetaan, oke, Jakarta punya, Bekasi punya, offer dari kelebihan hmm, supply dari Jakarta bisa didistribusikan. hmm, Nah itu tidak ada. Dan satu lagi yang menarik adalah pemerintah ini kalau urusan ASN hmm, rekrutmennya diatur, hmm, pola penerimaannya diatur. Tapi kalau non PSN tentang potensi lapangan kerja, gelap. Tidak ada informasi yang bisa diberikan kepada masyarakat. iya. Hanya melakukan bursa tenaga kerja. Tapi bursa tenaga kerja kan kita tidak tahu. Hmm, Kalau ada data bursa tenaga kerja, kemudian pemerintah punya aplikasinya, nggak perlu itu ada namanya bursa-bursa, nggak perlu adanya urbanisasi. Pencet aplikasi, masukkan kualifikasinya, melakukan syaratan, jelas iya, iya. ada kepastian. Sehingga yang berangkat pun tidak dalam posisi andilau antara dilema dan kegalauan. Iya. Yang berangkat ke Jakarta sudah pasti gitu. Iya, Iya kan. Enggak nanti aja deh mikir di Jakarta mau ngapain gitu ya kan. Itu yang ya gawat itu yang itu tuh. betul. Nah, makanya saya mengatakan Heeh. ketika orang ke Jakarta pun dia mau jadi petarung atau pecundang. Iya. Artinya orang pun kan mau tidak mau kalau ikut saudara, berapa lama saudaranya bisa menanggung kalau dia tidak bekerja? Dua Iya. bulan, 3 bulan, atau berapa? Mhm. Maka orang kadang-kadang mencari jalan praktis. Apakah Mhm. jadi tukang parkir? Itu paling cepat dapat duit. Iya. Penjaga U-turn, polisi cepek juga dapat duit. Iya. Apalagi, apa mau jadi anggota ormas? Itu juga nggak Mhm. tahu kita. Mhm. Jadi banyak hal-hal yang karena keterpaksaan itu orang mencari jalan pintas. Mhm. Makanya kadang-kadang kita suka ketemu makhluk gaib di tempat-tempat retail atau mart-mart tertentu. Kita datang bawa motor nggak ada yang nungguin, begitu kita keluar tiba-tiba muncul yang nungguin dan minta bayaran. Iya, 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 iya. Iya, itu memang mengganggu itu. Nah, akhirnya kan kenyamanan orang itu Betul. tidak terjamin. Ketika Heeh. kemana-mana, orang Jakarta tuh pasti ada yang ngikutin, pasti ada yang minta duit. Iya. Coba cari tempat mana mau parkir, mau market yang Iya. tidak diganggu. Pengalaman saya, Kang, ke makam aja tuh banyak yang ngikutin.
kemarin Betul. ziarah. Heeh. Jadi kita kan bertanya, kenapa U-turn harus ditungguin oleh sampai 3 orang? Bener. Kenapa di sini terlalu banyak? Kenapa Iya. hampir orang mau berinvestasi, gangguannya terlalu banyak? Heeh. Jadi harusnya kalau gubernur mengatakan, kalau mau terbuka open recruitment, penyerapan tenaga kerja yang bagus di Jakarta itu adalah jaminan keamanan dari semua hambatan dan gangguan. Buka map, buka apa gitu, saya jamin tidak ada yang tukang parkir. Kalau parkir oke, kita lakukan kerjasama, ditertibkan, diatur. PKL juga ditertibkan dan diatur, zonanya jelas, berapa orangnya, berapa ketentuannya. Dan yang paling juga menarik adalah bagaimana kepastian tentang mobilitas sosial itu terjadi di Jakarta. Iya. Artinya orang datang ke Jakarta bisa terjadi peningkatan kesejahteraan, peningkatan kualitas pendidikan. Dan yang menjadi masalah adalah ketika pada kelompok usia muda ini, ketika negara tidak hadir dan memberikan jaminan, yaitu tadi, kita lebih memilih kabur keluar. Dan saya juga mengkritisi bagaimana peran-peran BLK yang dikelola oleh negara, oleh dinas tenaga kerja, oleh siapa saja, kalah dengan LPK-LPK. LPK itu melakukan rekrutmen sendiri, melatih sendiri, mendidik, kemudian mengirimkan. Cuman LPK itu ada biayanya yang bisa terikat kepada si tenaga kerja yang dikirim harus membayar dari upah yang dia terima. Tetapi LPK itu kan lebih memberikan garansi bahwa Anda dilatih, Anda bekerja, Anda dapat kerja. Tapi kalau BLK ngajar keterampilan, belum tentu ada kepastian dia mendapatkan pekerjaan atau mendapatkan modal untuk pengembangan lebih lanjut. Artinya negara pun juga harus memperbaiki. Nah, pertanyaannya, statement pimpinan daerah mengatakan silahkan datang asal siap bersaing. Pertanyaannya, kalau tidak bersiap bersaing dan kalah, siapa yang bertanggung jawab? Iya. Artinya statement-statement populis pun harus juga dicermati dengan aturan-aturan yang lebih menegaskan bagaimana kota itu ditata, diatur, kemudian kualitas dari orang yang tinggal di daerah tersebut makin lama semakin baik. Ingat, membangun kota itu adalah membangun manusianya. Kita harusnya merasakan dari tahun ke tahun apa yang semakin baik di Jakarta ini. Kalau saya karena pengguna public transport, saya mengatakan Transjakarta semakin baik, KRL semakin baik, trotoar semakin baik. Yang kurang baik apa? Mungkin kesejahteraannya. Iya. Tapi pembangunan kotanya udah mengarah ke arah yang baik paling tidak ya. Iya, artinya apa? Perbaikan-perbaikan itu sudah dilakukan. Contoh misalnya, berapa sekarang pengguna Transjakarta? Pengguna Transjakarta itu sudah hampir mencapai 380 juta. Artinya apa? Satu hari Transjakarta itu sudah dinaiki lebih dari 1 juta. Dan sekarang investasinya makin bagus, bus-busnya makin bagus. Tidak ada cerita-cerita tentang Romusa di dalamnya, rombongan muka susah seperti zaman dulu lagi. Jadi orang semakin berubah ketika terjadi transformasi struktur yang membangun kultur. Struktur itu adalah Pak, pembentuk pelayanan, aturan pelayanan, sistemnya lah. Contoh lihatlah, coba naik sekarang di halte-halte Transjakarta, apik, bersih, dan di dalam setiap halte itu selalu ada Indomaret, selalu ada kafe, selalu ada itu. Jadi cerita naik angkutan umum adalah cerita tentang kebahagiaan. Tidak ada cerita angkutan umum harus kecopetan, berdesak-desakan. Nah, coba sekarang naik LRT kita rasakan. LRT kalau kita naik ke arah Harjamukti, ya kan, atau misalnya Harjamukti itu yang ke arah Cibubur. Cibubur. Coba lihat yang naik tuh, glowing, bening, kelas menengah. Karena kereta apinya, KRL-nya wangi bersih. Dia menghubungkan pemukiman menengah ke atas sampai ke jantung para pekerja di Kuningan, ya kan, di Sudirman. Artinya apa?
kelas menengah pun menyadari bahwa ketika pelayanan kota itu makin baik, makin nyaman, makin bagus, dia tinggalkan itu kendaraan pribadinya. Betul. Jadi sebetulnya kalau misalnya kota itu tidak membangun standar pelayanan yang optimal, sorry ya, nggak ada warga dihimbau-himbau. Iya benar. Jadi itu tadi mimpi saya kan suatu saat, apakah suatu saat nanti banyak orang berdasi naik Transjakarta. Dan ini sebetulnya yang menarik, bahwa apapun yang dibangun jangan hanya mendorong masyarakat, ayo masyarakat bayar naik ini. Sekali-sekali dong. Dinas Perhubungan sudah mewajibkan semua pegawai di sub tiap hari Rabu harus naik Transjakarta. Sampai suatu saat nanti semua ASN Jakarta wajib naik public transport, apakah seminggu sekali atau berapa kali. Itunya artinya apa? Kota dibangun dengan memberikan percontohan. Jadi dalam hal ini migrasi penduduk itu hal yang wajar, tapi bagaimana migrasi itu adalah migrasi dengan kualitas sumber daya yang terbaik. Dan kota pun harus bisa memberikan garansi, memberikan jaminan masa depan yang lebih pasti. Kalau ditanya, kalau saya pindah ke suatu tempat, ke Jakarta atau kota lain, bagaimana masa depannya Pak Yayat? Makan tahu pakai lalat, nggak tahu gelap. Terima kasih Kang Yayat, luar biasa. Intinya adalah migrasi itu oke, asal SDM-nya juga berkualitas dan juga ikut membangun kotanya. Kotanya juga memberikan feedback yang baik terhadap masyarakatnya sehingga kualitas hidupnya bisa lebih meningkat dan lebih maju lagi. Insya Allah, mudah-mudahan apa yang kita mimpikan bersama bisa tercapai ya Kang ya. Kang Yayat, terima kasih banyak atas waktunya. Waduh nih luar biasa obrolan kita pagi ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Kang ya terkait soal ini. Baik. Oke. Sehat-sehat terus Kang. Terima kasih banyak. Sama-sama. Kang Yayat, sehat-sehat. Assalamualaikum. Terima kasih. Salam. Tuh. Menarik ya. Panjang ya. tapi memberikan insight yang luar biasa karena itu tadi banyak collateral effect yang luar biasa ya terkait soal urbanisasi ya. Kalau menurut Om sendiri gimana Om? Conclusion nih sebelum kita tutup nih. Itu lagi Om, balik lagi Om, pemerintah harus memberikan jaminan untuk warganya. Terlebih lagi kan Pramono kan perbolehkan warga luar Jakarta datang ke Jakarta kan. Nah, ini nanti seperti apa nih efeknya kan? Dengan adanya lonjakan masyarakat dari luar kota yang datang ke Jakarta kan. Terlebih lagi banyaknya PHK di berbagai daerah ini kan. Apakah mereka mencari kerjanya seperti apa kan kita kan belum tahu. Yang kita takutkan akan pengangguran membludak, tingkat kriminal juga pasti akan itu benar. Benar. Takutkan. Iya. Karena Jakarta tapi udah terbilang aman ya. Dibanding dulu ya kan? Iya. Dibanding dulu kita gampang banget ngelihat tawuran, gampang banget ngelihat orang kecopetan. Meskipun sekarang ada ya, tetapi maksudnya tetapi tidak separah dulu sebenarnya. Dan public transportation udah lebih baik dan potensi berbuat kriminal di tempat umum sekarang udah berkurang karena banyak CCTV ya kan, dan banyak juga orang sekarang udah bisa memviralkan lebih aware terhadap keamanan diri ya. Om, thank you banget ya Om ya. Luar biasa. Ini obrolan yang cukup panjang tapi daging semua nih. Oke, Zoners, terima kasih atas atensinya. Kita sudahkan dulu untuk hari ini ya kan. Kita ketemu lagi besok tetap di jam yang sama, jam 8 sampai jam 9 pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.